Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fadilah dengan NIM 2111211028 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang masalah gizi yang ada di Indonesia, khususnya pada anak-anak dan usia balita, dan peranan SKM di dalamnya. Untuk memenuhi tugas dari Ibu Dr. Helmi Nizar, SKM M Biomed. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu apa itu masalah gizi. Masalah gizi merupakan hal yang umum terjadi terutama di Indonesia. Masalah gizi timbul karena terjadi suatu ketidakseimbangan atau gangguan antara asupan yang diterima dengan kebutuhan tubuh. Ketidakseimbangan tersebut bisa berarti kelebihan maupun kekurangan gizi. Masalah gizi utama di Indonesia yang pertama itu ada masalah kekurangan energi protein atau KEP. Masalah KEP dapat diketahui dari rendahnya cadangan lemak dan otot yang ditandai dengan balita kurus. Karena asupan gizi rendah, maka anak tidak mempunyai daya tahan tubuh atau antibodi yang cukup. Akibatnya, anak mudah sakit. Hal dapat mengakibatkan tingginya angka kesakitan dan kematian. Untuk mengatasi pencegahannya, ada beberapa langkah. Yang pertama, menganjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan yang berpedoman umum gizi seimbang. Yang kedua, hidup sehat. Yang ketiga, tunda kehamilan. Yang keempat, memberikan penyuluhan mengenai gizi seimbang yang diperlukan oleh ibu hamil. Yang kedua, yaitu ada masalah anemia gizi. Anemia adalah kadar hemoglobin darah tidak mencapai batas normal. Hemoglobin dibentuk dari asupan zat gizi yang dikonsumsi. Zat gizi yang berfungsi untuk membentuk hemoglobin adalah zat besi dan protein. Yang ketiga yaitu adalah masalah kekurangan vitamin A. Fungsi utama dari vitamin A adalah sebagai zat untuk menjaga kesehatan mata. Di samping fungsi yang lain, di antaranya untuk mengoptimalkan perkembangan janin. Yang keempat yaitu ada gangguan akibat kekurangan iodium atau Gaki. Iodium merupakan salah satu jenis mineral yang sangat penting dibutuhkan oleh tubuh manusia. Meskipun kadarnya dalam tubuh sangat kecil, iodium juga tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan harus didapatkan dari asupan makanan dan minuman dari luar tubuh. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah masalah kelebihan gizi. Kelebihan gizi akan memicu terjadinya kelebihan berat badan atau obesitas yang beresiko menderita berbagai penyakit seperti penyakit jantung, aterosklerosis, diabetes mellitus, gangguan ortopedi, gangguan pada kesehatan mental, dan fungsi kognitif. Adapun peran SKM dalam menanggapi permasalahan gizi Indonesia, yang pertama yaitu ada Sun Movement. Berbagai profesi terlibat dalam gerakan Scaling Up Nutrition dalam rangka penyelamatan 1000 hari pertama kehidupan. Sarjana Kesehatan Masyarakat atau SKM sebagai salah satu tenaga kesehatan telah menjadi tulang punggung dalam pembangunan kesehatan di Indonesia bersama dengan profesi kesehatan lainnya. Mengacu Sun Framework yang telah disusun sebagai landasan untuk aksi penyelamatan 1000 hari pertama kehidupan dengan berbagai intervensi, maka SKM dapat berperan di berbagai posisi dan berbagai bidang. Sarjana Kesehatan Masyarakat dapat bekerja juga pada 7 bidang di area kesehatan masyarakat, yaitu di bidang epidemiologi, kesehatan lingkungan, bidang gizi, promosi kesehatan,
administrasi dan kebijakan kesehatan, keselamatan kerja, serta biostatistik dan kependudukan. Nutrition Sensitive program memerlukan keterlibatan SKM dalam program Social Safety Net, perkembangan anak usia dini, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi dan keluarga berencana. Yang kedua, pendidikan kesehatan tentang pentingnya ASI eksklusif. Air susu ibu atau ASI merupakan makanan terbaik yang mengandung semua unsur zat gizi yang dibutuhkan bayi dari usia 0 sampai 6 bulan. ASI dapat mempengaruhi tumbuh kembang bayi, termasuk perkembangan mental emosional melalui kelekatan yang terbentuk lewat menyusui. Yang ketiga, yaitu pendidikan kesehatan tentang 1000 HPK. Mengadakan kegiatan pendidikan kesehatan kepada ibu yang memiliki bayi dan balita tentang pentingnya pertumbuhan dan perkembangan bayi pada 1000 hari pertama kehidupan. Pendidikan kesehatan ini bertujuan untuk mencegah kejadian stunting pada balita yang dilakukan pada saat kegiatan posyandu. Pola asuh terhadap balitanya. Pola asuh ibu berkaitan dengan tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan ibu. Tingkat pendidikan ibu yang rendahnya lebih sulit menerima informasi daripada ibu dengan tingkat pendidikan tinggi. Pengetahuan yang kurang dapat menjadikan pola asuh ibu kurang sehingga memengaruhi kejadian stunting pada balita. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang gizi seimbang, kesehatan anak, dan masalah gizi balita. Dan ibu hamil untuk mencegah stunting dengan melakukan promosi kesehatan dan konseling secara rutin. Dalam hal tenaga kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat penting untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada calon ibu ataupun ibu hamil agar mereka memiliki bekal untuk meningkatkan pola asuh pada balitanya. Dengan demikian, tenaga kesehatan masyarakat memiliki peran dalam tindakan preventif dan promotif, yaitu dalam bidang kesehatan, khususnya mengenai konsep 1000 hari pertama kelahiran atau HPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.